Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rakan Akbar dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya ingin membacakan hikayat tentang Sang Boma. Alkisah kemudian ini ada kata-kata dari Bataguru, memerintahkan Begawan Batara Narada dan Batara Indra. Dia berkata, "Wahai Tuan hamba kedua, pergilah Tuan hamba berdua turun ke dunia untuk menghidupkan kembali Raden Samba Prawira. Karena saya terlalu menyesal untuk melihat ayah dan ibunya terlalu mencintai anaknya." Setelah Begawan Batara Narada dan Batara Indra mendengar perintah Bataguru, maka ia segera turun ke bumi. Saat itu jenazah Raden Samba Prawira hendak dibakar karena api yang membakar sudah berkobar besar. Maka Begawan Batara Narada dan Batara Indra berdiri di depan semua raja. Setelah dilihat oleh Maharaja Dharma Wangsa dan Arjuna, barulah ia segera mendapatkan Begawan Batara Narada dan Batara Indra. Setelah Maharaja Baladewa, Bima, Sri Maharaja Hanuman, Antareja, dan Pangeran Gatotkaca, Purbaya melihat bahwa kedua Batara itu datang, sehingga semua raja segera mendapatkan Begawan Batara Narada dan Indra. Maka kedua Batara juga memberi hormat kepada semua raja. Syahdan kemudian Maharaja Dharma Wangsa dan Arjuna membawa Begawan Batara Narada dan Batara Indra untuk mendapatkan jenazah Raden Samba Prawira, ditemani oleh semua raja. Maka Begawan Batara Narada dan Batara Indra pun melihat bahwa jasad Raden Samba Prawira hendak dibakar oleh ayahnya Batara Krishna. Itu pun ketika mereka melihat bahwa Batara Krishna ditemani oleh semua raja yang datang untuk mengambil jenazah Raden Samba Prawira, maka ia pun memberikan penghormatan kepada Begawan Batara Narada dan Batara Indra. Maka Batara Krishna berkata, "Wahai hamba Begawan Batara Narada dan saudara Tuan Batara Indra, apakah hamba Tuan kedua ini datang kepadaku?" Maka Begawan Batara Narada berkata, "Adapun hamba kedua yang datang atas perintah yang Pramesti Guru untuk menghidupkan kembali Raden Prawira Jaya ini." Syahdan setelah Batara Krishna mendengar kata-kata Begawan Batara Narada dan Batara Indra, maka ia terlalu senang, lalu ia membawanya hampir ke tubuh Raden Samba Prawira Jaya. Jadi Batara Indra juga melepaskan air utama jiwa, lalu menyiramnya ke Raden Samba Prawira. Maka Raden Samba Prawira Jaya bersin lalu bangkit dan duduk seperti semula. Maka ia beribadah di kaki Begawan Batara Narada, di kaki Batara Indra, dan di kaki ayahnya Batara Krishna. Kemudian ia langsung dipeluk dan dicium oleh ayahnya. Setelah itu ia juga beribadah di kaki Maharaja Dharma Wangsa, di kaki Arjuna, di kaki ayahnya Maharaja Baladewa, di kaki Bima, di kaki istri Maharaja Hanuman, di saudara perempuannya Antareja, di Raden Gatotkaca, Pangeran Purbaya, dan Mamanda Nakula, dan Sadewa semuanya. Lalu berpelukan dan berciuman secara bergantian. Kemudian dari situ muncullah semua raja suku-suku Pendawa sambil memeluk dan mencium Raden sampai Prawira Jaya. Maka saat itu kesedihan berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi semua dewa surga menuangkan air mawar dan menaburkan bunga sampai rampai emas. Maka Begawan Batara Narada dan Batara Indra pun memohon kepada Batara Krishna dan Maharaja Dharma Wangsa dan semua raja kembali ke surga. Setelah itu Batara Krishna menurunkan Dewi Januati dan Dewi Tunjung Sari dari tandu 7 barisan, sambil memerintahkan untuk membuang tandu itu ke laut. Jadi Dewa Batara Krishna membawa ketiga putra dan istrinya disertai oleh semua pelayannya dan semua raja ke kota. Setelah sampai di dalam, Baginda pun memberikan penghargaan kepada semua menteri Dwarawati. Tidak ada hina-hina kecil dan besar semua. Setelah itu Sri Krishna memerintahkan orang-orang untuk tetap terjaga selama 40 hari 40 malam. Setelah Nabi bersabda demikian, maka Batara Krishna pun mengumpulkan semua raja Pendawa dan semua raja Pendawa serta semua menteri, kepala suku dan rakyat. Dan ketika semua orang berkumpul, dia duduk untuk makan dan minum bersama raja-raja. Jadi semua raja duduk di tempat yang sama. Raja-raja duduk satu sama lain, para menteri duduk satu sama lain, para menteri duduk dengan para pemimpin satu sama lain, para hulu balang duduk satu sama lain, dan orang-orang duduk satu sama lain. Jadi mereka semua duduk untuk makan dan minum, terlalu berbahagia dengan semua suara dan semua permainan tidak lagi terdengar karena semua raja masing-masing membawa suara. Tetap terlalu ramai karena Dewa Batara Krishna sedang mengerjakan duanya putra dan istri. Syahdan setelah menyelesaikan 40 hari 40 malam makan dan minum berjaga-jaga,
Maka Baginda Bathara Krishna juga memerintahkan semua raja untuk menghiasi Raden Samba Prawira Jaya. Maka Dewi Jembuati dan semua putri juga menghiasi Dewi Janwati dan Dewi Tunjung Sari. Setelah ketiganya dihias, barulah orang-orang berikut di atas jempana. Syahdan, kemudian Pangeran Adipati dan Anjaya Arjuna pun menembakkan anak panahnya ke udara. Lalu turunlah air hujan. Semua pakaian yang berjalan basah. Pangeran Purbaya Gatotkaca pun melemparkan gadanya ke udara. Lalu angin sepoi-sepoi turun untuk mengeringkan semua pakaian raja-raja dan semua orang yang berjalan. Sri Raja Hanuman pun melontarkan anak panahnya ke udara, lalu bunga rampai emas itu jatuh. Begitu banyak orang mengut bunga rampai emas Nakula dan Sadewa keduanya melesat ke udara. Lalu hujan permata pun turun terlalu deras. Begitu banyak orang dari Dwarawati Purwanegara mengambil semua permata dari berbagai warna, dari semua berlian dan opal. Maka Raden Samba Prawira Jaya, Dewi Janwati dan Dewi Tunjung Sari ketiganya diarak keliling negara Dwarawati Purwanegara. Terlalu ramai dengan segala suara dan permainan dan dengan segala sorak-sorai para menteri dan rakyat. Tidak ada lagi yang terdengar, hanya semua permainan dan semua suara. Setelah itu semua yogi dan semua brahmana dan semua pendeta datang untuk menuangkan narwastu dan menundukkan kepala mereka 7 kali di tanah sambil berkata, "Daulat Tuanku Shah Alam, semoga Dewata Mulia Raya terus menjadikanku Tuanku Raja yang agung di ini." Maka semua yogi, brahmana dan pendeta memuji Raden Samba Prawira Jaya sebagai raja besar di negara bagian Dwarawati Purwa. Setelah itu Maharaja Dharma Wangsa naik tahta dan memeluk serta mencium Raden Samba Prawira Jaya. Setelah itu semua raja memberikan penghormatan kepada Raden Samba Prawira Jaya, 3 pria dan wanita di kerajaannya. Kemudian datang semua menteri utama untuk memberikan penghormatan kepada Maharaja Samba Prawira Jaya. Ketika semua itu dilakukan, maka Bathara Krishna juga memberikan hadiah kepada semua orang miskin dan yang membutuhkan, brahmana dan pendeta. Tidak ada yang lain selain memberikan penghargaan dari hadiah kepada semua raja suku Pandawa. Setelah Bathara Krishna selesai bekerja untuk putranya Raden Samba Prawira Jaya, maka Maharaja Dharma Wangsa, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa juga memohon untuk kembali ke tanah Amartapura negara karena pekerjaan Maharaja Duryudana di Astinapati belum diputuskan. Mungkin dia akan pergi berperang pada akhirnya. Maka Bathara Krishna memeluk dan mencium Yang Mulia dan saudari raja-raja Pandawa pun memohon. Lalu kepada Bathara Krishna, maka Bathara Krishna memeluk dan mencium semua raja suku Pandawa. Syahdan, setelah selesai, raja-raja Pandawa dan raja-raja Pandawa masing-masing kembali ke negerinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.